Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita pastikan hati kita selalu penuh dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa terus beribadah dengan harapan semoga semua ibadah kita tercatat sebagai ibadah yang ikhlas, hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya, nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita. Kita sampai pada hadis yang pertama, babun fil mubadarati ilal khairat. Bab yang menjelaskan tentang bersegera menuju kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu, maka inilah hadis yang pertama, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu beliau bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian semua melakukan amalan-amalan soleh, fitanan kaki ta'il lailil muzlimi, sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, seseorang pagi hari dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan seseorang juga beriman di waktu sore, tapi di waktu paginya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan keuntungan harta benda dari dunia. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, ada beberapa hal penting yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh. Saudara sekalian, tentu saja kita masih ingat bahwa yang dimaksud dengan amal soleh harus memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua caranya benar seperti yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tanpa demikian maka itu bukan amal soleh namanya. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya bersegera melakukan amalan-amalan soleh ini. Jangan menunda-nunda, karena kita tidak tahu di depan ada apa ya. Hadis ini serupa dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin, pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Waghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Wa faragaka qabla syughlika, dan masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, serta masa hidupmu sebelum masa matimu. Jadi selama kita masih bisa melakukan segala sesuatu
maka lakukanlah amal-amal soleh. Karena bisa jadi nanti kita tidak akan bisa melakukannya. Apalagi kemudian ini bagian yang kedua dari hadis ini yang penting. Fitanan kaqita'il lailil muzlimi. Sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Saudaraku sekalian, fitnah ini maknanya adalah ujian atau cobaan yang menurut para ulama adalah fitnahnya akhir zaman, sehingga kita menjadi tidak bisa menyempurnakan amal soleh kita, atau bahkan kemudian yang lebih parah lagi, kita tidak bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu kembali lagi ke awal, sebelum fitnah itu datang, maka hendaknya kita lakukan amal-amal soleh. Saudaraku sekalian, sahabat iman rahimakumullah, lalu ada kaqita'il lailil muzlim, ada kata-kata lailil muzlim. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Apa maksudnya ini? Para ulama menyampaikan bahwa fitnah itu ketika datang, fitnah akhir zaman ini, maka manusia menjadi tidak tahu kemana arah melangkah. Semakin samar mana kebaikan, mana keburukan. Semakin samar mana kejahatan dan mana kebenaran. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, maka inilah fitnah itu, sehingga kita bisa terombang-ambing nantinya. Sebelum ini muncul, bahkan mungkin zaman ini sudah mulai muncul pelan-pelan. Semakin menuju akhir zaman, semakin deras ini nantinya. Saudara sekalian rahimakumullah, maka fitnah ini akan benar-benar mengancam amal soleh. Sebelum itu datang, lakukan amal soleh. Kemudian pada bagian berikutnya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Bahwa ketika fitnah itu muncul di akhir zaman, ada orang yang beriman di waktu pagi tapi kafir di waktu sore. Beriman di waktu sore, kafir di waktu pagi. Apa maksudnya? Para ulama menyampaikan bahwa bukan khusus ketika waktu pagi dan sore, tetapi maksudnya adalah seseorang bisa saja dia berubah secepat kilat dari iman menjadi kafir. Awalnya adalah orang yang berpegang teguh kepada agama, tapi kemudian dengan adanya fitnah, adanya cobaan, adanya ujian yang dia tidak kuat menanggungnya, maka dia kemudian menjadi orang yang tidak lagi seperti tadi, tidak kuat memegang agama. Oleh karena itu, istilah kafir di sini menurut para ulama ada beberapa macam pengertian. Yang pertama, benar-benar kafir. Jadi memang benar-benar murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, kafir nikmat. Jadi dia tidak lagi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kemudian pada bagian yang terakhir dari hadis ini Rasulullah SAW bersabda, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia kenapa menjadi kafir pada awalnya muslim, menjadi kafir pada awalnya beriman? Karena dia menjual agamanya dengan ditukarkan dengan keuntungan dari dunia, ditukarkan dengan harta duniawi. Saudaraku sekalian rahimakumullah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Sekali beriman, tetap beriman, dipegang teguh sampai mati, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berhati-hati terhadap cobaan dunia ini, harta dunia, kekayaan, bahkan wanita. Karena inilah isinya dunia. Dunia itu isinya adalah harta, kedudukan, kemewahan, dan juga wanita. Maka menurut hadis yang mulia ini, inilah yang menyebabkan manusia-manusia akhir zaman bisa menukarkan agamanya, sehingga dia bisa kafir padahal awalnya beriman. Saudara sekalian rahimakumullah,
Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, sehingga iman kita selamat sampai menghadap Allah SWT, sampai nantinya kita dipertemukan di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran ihdinas shiratal mustaqim. Hadan lantukum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.